Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Anissa Putri Apriliani. Halo, aku Amalia Putri Panjaitan. Halo, nama saya Sabna Hidayah. Halo, saya Putri Anissa. Tragedi lumpur lapindo dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi area persawahan, pemukiman penduduk, dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik per hari, atau setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman, total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa, rumah atau tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit, areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 hektar, lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang. Tidak berfungsinya sarana pendidikan, kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon, terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro atau Mojokerto dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Bencana lumpur lapindo pada tahun 2006 memaksa ribuan orang untuk mengungsi dari rumah mereka, termasuk keluarga dengan balita. Nah, bencana tersebut berdampak sangat luas seperti hilangnya akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan yang memadai, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Pada tahap pra-bencana ini, tim ahli menyusun kontingensi khusus untuk mengatasi masalah yang terjadi, seperti evakuasi dan penyediaan makanan yang memadai untuk balita. Selanjutnya adalah mengumpulkan data daerah yang rentan dan data berapa banyak balita yang terdapat dalam daerah tersebut untuk mengetahui status gizi awal mereka sebelum bencana terjadi. Lalu dilakukan juga penyuluhan gizi kepada keluarga dan masyarakat yang terdampak untuk mengantisipasi dan melakukan siap siaga terhadap bencana susulan. Kemudian juga adalah cara bagaimana tetap mempertahankan status gizi balita selama kondisi darurat. Tanggap darurat. Fokus utama adalah memastikan kebutuhan gizi balita terpenuhi dalam situasi krisis akibat bencana lumpur lapindo. Pendistribusian suplemen vitamin A, zat besi, dan mikronutrien lain yang diperlukan. Memastikan distribusi bantuan gizi yang merata dan tepat sasaran. Melakukan standarisasi makanan untuk balita. Perhitungan kebutuhan gizi harian pada tahap 2 tanggap darurat awal ialah kalori sekitar 1000 sampai 1300 per hari untuk balita usia 1 sampai 3 tahun. Protein sekitar 13 sampai 20 gram per hari. Sedangkan lemak bisa mencapai 30 sampai 40% dari kebutuhan kalori total atau sekitar 30 sampai 40 gram per hari. Pengawasan lebih lanjut melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kesehatan balita dan status gizi mereka melalui Rapid Health Assessment atau RHA. Tanggap darurat lanjutan ialah bahwa RHA harus terus diperbaharui untuk mengidentifikasi status gizi balita serta perkembangan kesehatan mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan gizi balita. Pada tahap transisi darurat, penanganan gizi balita yang terdampak bencana dilakukan dengan dukungan Dinas Kesehatan melalui tim gerak cepat atau TGC. Kemudian dilakukan kajian untuk menilai status gizi balita yang terdampak bencana melalui RHA atau Rapid Health Assessment yang dilakukan segera setelah bencana terjadi. Kemudian dilakukan intervensi, penanganan dan pencegahan gizi kurang dan gizi buruk balita dan dapat direalisasikan dengan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi sesuai dengan kebutuhan balita.
Pada tahap pasca bencana, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan pengungsi, terutama balita, mendapatkan makanan yang cukup dan mempertahankan status gizi mereka. Kemudian dilakukan pengumpulan data untuk menyesuaikan strategi penanganan gizi dengan perkembangan dan situasi. Pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan gizi berkala untuk memastikan korban tidak mengalami gangguan yang membahayakan. Melaksanakan pedoman penanganan gizi yang sesuai dengan kondisi bencana. Juga tata laksana dalam pengantisipasian bencana susulan. Memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi yaitu makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal, terutama untuk balita sebagai kelompok rentan, terpenuhi dengan baik. Melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana program bantuan dan pemulihan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran hasil intervensi seperti peningkatan kesehatan, perbaikan kondisi gizi, serta kepuasan korban terhadap bantuan yang diberikan.